Uang bisa dicari. Iya. Ya Trust kan? kalau Tapi misalnya hilang trust udah hilang. susah. Wis. Itu dia para budak cinta. Udah bukan budak rupiah lagi. Sekarang dengan adanya teknologi gampang sekali gitu loh. Oh berarti saya salah arah nih Pak. Saya resign nih besok ya Pak ya. Teman-teman maafkan saya. Podcast ini mengubah hidup. Besok saya resign. Keuntungan Bapak terbesar berapa Pak? Wah. Di luar saham atau di luar bisnis, lukisan atau jam tangan gitu, mana return paling besar yang pernah Bapak dapetin? Ya, kembali lagi bersama saya Trivat Cembel, host Viniar yang sempat vakum selama kurang lebih setahun 2 tahun. Kenapa? Karena gua nggak lucu, Marlo lebih lucu, gua nggak mengundang views, Marlo lebih mengundang views. Nah, kenapa gua hari ini balik lagi ke Viniar? Karena gue ditemani oleh satu orang yang menurut gue spesial dan sayang untuk gue enggak nge-host lagi. Saking gue pengennya ngobrol sama orang ini, ya pokoknya gue turun gunung lagi dah. Namanya adalah Pak Yos Parengkuan. Selamat datang Pak Yos di Viniar, welcome to the cave. Thank you bro. Nah, Pak Yos itu kalau misalkan gue sering ngobrol sama teman-teman gue ya, sering dibilang sebagai the dragon of IDX. Naganya Bursa Efek Indonesia, gokil gak tuh? Salah satu manajer investasi terbesar di Indonesia yang udah kelola dana itu sampai 31 triliun. Betul Pak? Atau 33 sekarang. Oh udah nambah 2. Nambah 2. 33, buset banyak banget. Tadi saya sempat hitung Pak. 31 triliun kalau misalkan beli tiket VIP-nya Arctic Monkeys Jakarta, satunya 3,2 juta kurang lebih. Itu bisa beli 9,687.500 VIP tiket Arctic Monkeys Jakarta. Kalau dimasukin ke Gelora Bung Karno, full semua itu ada 161 Gelora Bung Karno Pak. Wis. 60.000 orang per Gelora Bung Karno dan semuanya VIP. Mahal tuh Pak. Iya. Sayangnya bukan duit kita semua. Di manage. Tanggung jawab besar ya Pak. Iya. Oke, ini sebelum mulai saya ada beberapa pertanyaan santai dulu deh. Ini pilih satu aja Pak. Jadi saya bakal kasih pilihan. Cepet aja Bapak, nanti ada 1, 2, 3, 4 pertanyaan doang. Pertanyaan atau gitu loh. Jadi Bapak tinggal pilih satu. Terus nanti kita bahas kenapa. Selesai Bapak udah jawab 4 pertanyaannya. Oke, pertama koneksi atau duit? Duit. Koneksi atau reputasi? Reputasi. Reputasi atau duit? Reputasi. Oke, let's go through one by one Pak. Kenapa tadi reputasi bukan koneksi? Di bisnis kita reputasi is everything. Oke, trust. Trust. Karena yang kita jualan adalah kepercayaan. Jadi kalau kita reputasi rusak, wah repot. Iya. Reputasi is number 1 kalau di bisnis kita. Iya. Mau udah lama-lama bangun karir, jadi PNS, terus tiba-tiba anaknya ngaco, Nah, kan. Bertahun-tahun ya udah goodbye itu reputasi dicopot Kelar, langsung ya kan, Pak ya. Langsung kelar. Iya sama atasan sama menterinya udah eselon berapapun itu Pak. Iya. Setuju Pak. Oke. Lanjut nih Pak. Jadi di sini tuh ada banyak, di audiensnya Volix itu banyak anak-anak Gen Z millennials lah Pak. Yang baru berawal, ya karirnya ada yang masih kuliah, ada yang udah kuliah sambil kerja, ada yang masih SMA, ada juga yang udah jadi first jobber, ada juga yang udah jadi manajer. Cuman nggak ada yang sampai umur, ya 35 ke atas pasti ada, cuman nggak banyak. Jadi masih banyak yang merintis karir nih Pak. Bapak bisa ceritain dikit gak Pak, sebelum Bapak jadi entrepreneur, sukses, mobil banyak, jam tangannya bagus segala macem. Kira-kira Bapak tuh mulainya gimana sih Pak? Kan pasti semua sebelum kita bisa investasi harus punya duit dulu dong Pak. Nah nyari duit di awal-awalnya tuh gimana Bapak? Karirnya masuknya kemana dulu Bapak? Saya dulu ya memulai karir saya jadi trainee di Citibank, kemudian pindah ke Lipo Securities jadi analis saham, dan seterusnya sampai akhirnya jadi fund manager. Nah gimana ceritanya bisa akhirnya Bapak masuk dulu deh jadi entry level di Citibank dulu Pak? Ada ceritanya gak tuh Pak? Ya dulu kan sebetulnya dari dulu saya tuh terinspirasi waktu saya kuliah di London, saya terinspirasi kepengen masuk ke pasar modal gara-gara nonton film yang terkenal sekali pada saat itu, namanya filmnya Wall Street. Abis nonton film itu saya pikir wah saya kepengen banget nih kerja di pasar modal. Cuma waktu itu namanya pasar modal di Indonesia kan masih baru banget. Jadi waktu saya balik ke Indonesia, ayah saya bilang, apaan itu pasar modal katanya. Kamu saya udah biayain sekolah mahal-mahal, jangan kerja di pasar modal. Kamu kerjalah buat perusahaan yang udah terkenal, kerjalah di Citibank gitu katanya. Ya udahlah, akhirnya karena saya pengen nyenengin orang tua, ya saya kerjalah di Citibank. Cuma ya ngelamar kerja di Citibank setengah mati sih waktu itu. Kompetisi banget tuh.
kompetitif banget karena waktu itu memang Citibank itu salah satu institusi yang terbaik yang ada di Indonesia. Jadi semua orang-orang yang baru lulus kepengen kerjanya di Citibank. Jadi kompetisinya memang gila-gilaan untuk ngelamar di situ. Oke, pernah ada struggle gak Pak pas masuk Citibank? Kan denger-dengar tadi kompetitif banget. Sampai akhirnya bisa masuk, itu ceritanya gimana Pak? Wah itu waktu itu jadi waktu saya ngelamar ke Citibank saya belum lulus. Saya masih harus mengerjakan disertasi, jadi tahap akhir di waktu bikin master degree di London. Cuma karena orang tua saya udah bilang harus kerja di Citibank, jadi saya waktu itu ambil break 2 minggu pulang ke Jakarta hanya untuk ngelamar kerja di Citibank. Oke. Problemnya karena banyak sekali yang mau ngelamar kerja di Citibank kan susah banget gitu untuk mendapatkan interview. Sampai akhirnya ya saya nekat-nekat aja gitu, saya datang ke situ, saya bawa CV saya, kemudian saya bilang saya mau ketemu sama orang HRD-nya, mereka bilang nggak bisa begitu aja harus bikin appointment. Saya bilang saya nggak punya waktu bikin appointment, saya cuma di Jakarta cuma 2 minggu. Saya Kekeh bilang, tuh. kekeh. Jadi saya bilang sama dia, saya harus ketemu hari ini juga. Dia bilang wah nggak bisa Pak, katanya Bapak bikin appointment. Saya bilang ya udah, saya bilang ginilah, saya mau berdiri di sini, di depan deket satpamnya gitu saya berdiri. Sampai orang HRD-nya keluar, saya bilang saya cuma minta waktu 5 menit aja untuk ketemu sama dia. Saya bilang. Dia bilang wah itu Bapak bisa nunggu lama banget, nggak apa-apa saya bilang. Saya tungguin aja pokoknya sampai dia keluar. Dan ternyata nunggunya lama banget sih. Dari jam 9 pagi saya berdiri baru ketemu sama dia itu mungkin udah jam 3 siang. Wah lama banget, 6 jam. Iya. Saya mau tinggal makan takut gitu ya kan. Berdiri doang tuh Pak, berdiri, nunggu aja gitu. Iya berdiri dulu ya kan, nggak dikasih bangku di sana, berdiri aja. Jam 12 siang disuruh makan sama satpamnya, saya takut juga ntar saya pergi makan dia ngilang lagi orang HRD-nya. Lapar dong Pak. Laper lah, cuma ya demi gitu ya kan. Akhirnya ngotot berdiri ya mungkin dia kasihan juga kali ngeliat saya udah berdiri segitu lama, akhirnya diketemuin saya sama dia. Jam 3 sorenya tuh. Jam 3 sore ketemu, akhirnya ketemu dia bilang oke saya kasih waktu 5 menit, coba kamu yakinin saya kenapa kamu harus saya terima di Citibank gitu. Apa yang Bapak bilang? Ya, saya ngecap lah segala macam. Untung dia percaya. Akhirnya keterima saya di Citibank. Jadi saya dapat tawaran kerja di Citibank itu sebelum saya lulus. Saya masih bikin tesis udah dapat tawaran kerja di Citibank. Dengan kondisi saya harus lulus tesis saya. Oh berarti dibilang lu kalau gak lulus lu gak masuk? Nggak masuk. Ya. Gue mau terima lu kalau misalnya lu udah kelar aja gitu. Iya. Wah gila gokil juga. Sacrifice tuh Pak ya. Sacrifice Berdiri 6 jam. Berdiri 6 jam. Dan nahan rasa malu juga dan nahan rasa malu karena orang yang keluar masuk kan pada ngeliatin kita kan nih anak ngapain sih nih ya kan. Iya. Berdiri dari tadi di situ kayak orang bego ya kan di pojokan. Pegangin amplop warna coklat gede gitu ya kan dia kayak persis kayak murid lagi dihukum gitu di pojokan. Iya belum ada LinkedIn, belum ada WhatsApp. Bisa main HP waktu itu ya kan. Oh iya bosen juga ya. Belum ada HP waktu itu. Bengong ya asli kayak orang bego. Tahun berapa tuh Pak? Tahun 89. 89. Iya. Tua banget ya gue. Wede, yang penting tuh jiwa muda Pak, age is a number kan. Ya betul. 89, 87 berarti itu ada Black Monday. 87 ada Black Monday. Bapak Bapak boleh bantu ini gak definisikan Black Monday itu apa sih Pak? Black Monday itu jadi satu kejadian di bursa saham global seluruh dunia. Di mana pada bulan Oktober 87 tiba-tiba hari Senin waktu marketnya buka semua saham drop jauh banget. Rata-rata dropnya bisa 30-40%. Oke. Padahal hari Jumatnya masih fine-fine aja gitu loh. Hari Senin tiba-tiba pagi-pagi market buka rontok semua harga saham. Kenapa tuh Pak? Karena orang-orang panik lah ngeliat perkembangan makroekonomi dan lain sebagainya. Tiba-tiba sentimen pasar berubah, hari Senin semua berbondong-bondong jualan, saham-saham pada berjatuhan semuanya. Saya pernah dengar katanya Bapak, saya pernah nonton salah satu podcastnya Bapak di Spot, jangan lupa tonton Spot, di Challenger Podcast, SPOD di YouTube. Bapak pernah bilang kalau misalkan apapun yang turun pasti akan naik. Di balik semua, apa tuh namanya, ya kejatuhan pasti bakal naik lagi gitu loh, bakal ada kenaikan. Kenapa Bapak pas di 87 itu yang Bapak rasakan atau enggak? Dan apa yang Bapak lakukan pas di 87 tuh? Di Jadi Black Monday. waktu kejadian Black Monday itu saya belum pernah mengenal apa yang namanya saham. Cuma menurut saya sangat interesting kalau hari Jumatnya masih fine-fine aja kok tiba-tiba hari Seninnya harga saham bisa turun segitu jauh gitu loh 30-40%. Padahal nggak ada perubahan apa-apa gitu ya kan dari perusahaannya. Pemikiran saya adalah kalau dia tiba-tiba bisa turun segitu banyak pasti juga satu hari bisa naik segitu banyak dong.
Ya kan, apa-apa yang bisa turun segitu banyak tanpa alasan yang jelas bisa juga naik segitu banyak tanpa alasan yang jelas gitu ya kan. Nah cuma ya inilah yang merubah prinsip hidup saya gitu loh. Karena gini, menurut saya dalam hidup ini kita selalu bisa melihat segala sesuatu dari dua sisi. Mau lihat dari sisi negatif atau dari sisi positifnya ya kan. Atau kalau orang bilang ya ini ada gelas ya kan, ini gelasnya setengah penuh apa setengah isi gitu loh. Oke. Ya kan. Kebanyakan orang ngelihat bursa saham tiba-tiba rontok kayak begitu pasti lebih gampang ngelihat dari sisi negatifnya. Pasti dalam hati banyak yang ngomong, nah itulah kalau main saham resikonya kayak begitu, mendingan jangan main saham gitu loh. Tapi kalau saya enggak, saya beda. Saya ngelihat dari sisi opportunity-nya. Oke. Kalau bisa turun kayak begitu, berarti satu hari juga bisa naik kayak begitu dong. Ya. Jadi dalam hidup ini kita selalu, apapun kita selalu bisa lihat dari dua sisi. Mau lihat dari sisi negatif atau dari sisi positif ya kan. Kalau saya udah biasakan diri saya dari pagi waktu saya bangun tidur. Menurut saya life happiness is a choice. Waktu kita pagi bangun kita bisa pilih. Do you want to be happy today or do you want to be sad? Ya kan, kalau kita mikirin segala macam problem pasti ya sedih gitu loh. Pasti kita depresi lama-lama. Ya kan. Kalau saya pagi saya bangun saya bilang I choose to be happy today. Jadi saya semangat gitu loh kerja. Asik. It's a choice. Happiness is a choice. Tapi Pak, tadi kan kita ngomongin kalau misalnya sukses harus ada sacrifice ya Pak, pas di awal-awal. Iya. Nah, gimana Bapak pernah ada sacrifice apa? Apa sacrifice besar yang Bapak pernah rasakan untuk bisa mencapai kesuksesan ini? Dan menurut Bapak sacrifice ini brings happiness atau sorrow? Saya sacrifice tuh banyak banget loh untuk bisa jadi kayak sekarang ini. Sacrifice pertama itu saya ingat banget waktu saya lagi bikin master degree di London. Waktu itu saya lulus di tahun 89, saya salah satu murid terbaik di kampus saya. Karena saya bikin tesis saya itu bagus banget, sampai dipublikasiin sama kampus tesis saya. Kemudian mereka tawarin saya, mereka bilang, mau nggak kita kasih beasiswa untuk ambil PhD di Oxford. Wih mahal tuh Pak. Wah, Oxford itu impian hampir semua orang kali, ya kan? Terutama ya orang-orang yang kuliah di Inggris ya kan, semuanya kepengen bisa kuliah di Oxford. Dia bilang sebelum saya kirim ke Oxford, kamu harus ngajar dulu di kampus 1 tahun, dibayar, digaji. Kemudian baru bikin PhD 2 tahun di Oxford, balik dari sana ngajar lagi setahun, baru saya boleh pulang, ya kan? Saya pikir waktu itu wah masalahnya bakalan hilang 4 tahun kan. Iya, lama tuh Pak. Sementara saya waktu itu lagi pacaran nih sama satu cewek. Waduh. Ya, pacaran sama satu cewek, ya lagi cinta-cintanya lah ya kan. Cuma masalahnya nggak direstuin sama keluarganya waktu itu. Waduh. Jadi saya tuh punya ketakutan kalau saya nunggu 4 tahun lagi, wah ini keburu hilang nih cewek. Gitu Waduh. Loh, ya kan. Akhirnya ya saya bikin keputusan yang agak irasional ya kan. Saya bilang enggak deh, saya mau pulang aja ke Indonesia. Itu sacrifice sih. Sacrifice gede banget. Untung akhirnya jadi. Sekarang jadi istri saya. Gitu. Wah, kalau enggak udah sacrifice Oxford kagak jadi, keterlaluan sih. Iya udah bangkrut lah istilahnya ya. Udah cut loss-nya udah minus banget itu. Aduh sedih banget sih kalau gak jadi sih. Untung akhirnya jadi. Apa yang bikin Bapak mikir ya udah ya ngejarnya cinta aja dulu. Karena gini loh. Kita, ini prinsip hidup saya ya kan. Dalam hidup ini kita itu, saya ini untuk bisa nikah sama istri saya yang sekarang tuh perjalanannya panjang banget gitu loh. Karena kita dulu beda agama, segala macam, banyak banget lah masalahnya. Sangat-sangat challenging lah gitu ya kan. Cuma prinsip saya begini, kita dalam hidup ini mau cari teman baik aja susah loh. Ya kan, mau cari teman baik yang loyal sama kita, yang benar-benar care sama kita susah loh. Apalagi mau cari pasangan hidup, ya kan. Jadi prinsip saya, kalau saya udah menemukan pasangan hidup yang saya anggap cocok, ya kan, I will never let go. I will do anything supaya ini bisa menjadi pasangan hidup saya. Apapun saya korbanin kalau perlu. Kembali lagi ke trust ya. Ya. Tadi Bapak pilih trust over money. Of course. Ya kan, reputasi over money, trust dulu. Uang bisa dicari. Iya, Ya trust kan? kalau misalnya hilang Trust udah hilang. susah. Wis. Itu dia para budak cinta, udah bukan budak rupiah lagi. Terus kalau misalkan, oke, itu dari love life-nya Bapak butuh sacrifice untuk dapat kesuksesan di kehidupan cintanya lah.
Kalau misalkan sacrifice lain di karirnya Bapak ada apa tuh Pak? Saya dulu setelah dari Citibank saya kerja di Lipo Securities. Saya berkarir di sana sampai 10 tahun. Posisi terakhir saya adalah Managing Director di Lipo Securities. Saya jadi Managing Director sejak umur 31 tahun. Oh muda banget Pak. Iya, kemudian umur 35 akhirnya saya memutuskan untuk meninggalkan Lipo Securities. Saya bergabung dengan Dana Reksa waktu itu. Karena Waktu itu saya sudah punya mimpi untuk membuat yang namanya Shailendra Capital, perusahaan manajer investasi. Nah, untuk bisa mewujudkan mimpi saya itu saya berasa saya perlu mencari pengalaman di Dana Reksa. Oke. Tapi ternyata waktu saya mau pindah ke Dana Reksa itu menawarkan gaji yang 40% lebih rendah daripada apa yang saya dapetin di Lipo Securities. Oke, kaget dong. Fasilitas-fasilitasnya juga, wah banyak yang kalah lah dengan fasilitas saya waktu di Lipo Securities. Cuma ya karena saya udah punya mimpi jangka panjang saya, ya akhirnya saya pikir ya udahlah nggak apa-apa. Saya harus sacrifice, saya harus berani sacrifice untuk bisa mencapai cita-cita saya. Jadi akhirnya saya ambil itu. Dengan gaji yang turun 40%, mobil di downgrade, supir jadi bayar sendiri, bensin bayar sendiri, HP waktu itu udah mulai ada sih, HP bayar sendiri, semua bayar sendiri. Jadi kebanyakan orang tuh nggak mau pasti kayak begitu, ya kan? Karena kebanyakan orang tuh berasa bahwa wah kalau saya dapat segini sekarang masa disuruh pindah ke tempat baru gajinya malah lebih kecil, ya kan? Nah, tapi saya nggak mikir begitu sih. Saya mikirnya nggak apa-apa gaji saya lebih kecil, tapi disinilah saya bisa belajar hal-hal baru yang saya butuhkan sebagai pengalaman saya sebelum saya bisa melangkah lebih maju nantinya. Oke, apa satu momen yang Bapak nggak bisa lupain pas baru pindah ke Dana Reksa Pak? Ada gak? Penyesalan kek atau bingung, ini ngapain sih gue bego banget kemarin udah enak jadi managing director dengan gaji lebih banyak, ini malah kekat semuanya. Ada gak satu momen yang Bapak mikir kayak gitu? Coba Bapak ceritain deh Pak. Terus terang nggak ada sih, karena waktu saya masuk ke Dana Reksa, saya juga berterima kasih banget. Saya waktu itu dikasih kesempatan untuk belajar bermacam-macam ilmu baru yang belum saya pernah dapatkan waktu di Lipo gitu. Jadi saya selama 6 tahun bergabung di Dana Reksa, banyak sekali hal-hal baru yang saya pelajarin. So no regret. No regrets. No regrets. No regrets. Taruh tuh meme yang foto no regrets. Oke. Kembali lagi ke bagian nih suka duka nih Pak. Bapak apa sih yang bikin jatuh cinta di bidang investment selain tadi Bapak nonton, setelah menjalani karir di dunia investasi, Bapak ada momen, oh ini yang bikin saya jatuh cinta nih. Ada gak Pak? Banyak sih, cuma begini, pertama-tama kenapa saya tuh kepengen banget masuk ke bidang investasi. Sebetulnya ada dua hal. Hal pertama begini, saya itu katakanlah saya kepengen punya perusahaan seperti Apple, ya kan. Ini salah satu perusahaan yang saya paling kagumin gitu ya kan. Untuk bisa bikin perusahaan seperti Apple, itu ribetnya setengah mati loh. Pasti. Ya kan? Dan perlu modalnya banyak sekali ya kan. Ngebangun brandnya itu berapa lama sekali ya kan. Harus punya inovasi dan lain sebagainya. Itu ribet banget gitu loh. Enaknya kalau kita main saham, kita nggak perlu bikin company seperti itu. Kita tinggal beli sahamnya aja dan kita bisa ikut memiliki perusahaan yang hebat-hebat seperti itu. Ya kan? Jadi pemikiran saya adalah kalau saya harus bikin perusahaannya satu persatu, wah setengah mati. Mendingan saya jadi investor aja, saya beli sahamnya, saya bisa memiliki banyak perusahaan-perusahaan yang bagus-bagus, yang rekam jejaknya juga udah hebat sekali. Saya bisa ikut memiliki tanpa saya harus ngebangun seperti itu. Kalau ternyata tesis investasi saya salah, saya juga nggak perlu ribet-ribet melakukan PHK segala macam, tutup pabriknya, ya kan? Saya tinggal jual aja sahamnya selesai. Saya bisa move on ke project berikutnya. Itu enaknya main saham. Nggak pusing kan? ya? Nggak pusing. Kedua enaknya apa? Saya ini kalau main saham, kalau saya suka satu saham, nggak ada yang bisa stop saya beli saham itu, ya kan? Kita ini kalau main saham kita cuma tinggal adu pinter sama pasar aja. Siapa yang lebih pinter? Ya kan? Kalau kita lebih pinter dari pasar, kita yang benar, harga saham itu akan naik, investasi kita akan membuahkan keuntungan yang lumayan gitu loh, ya kan?
Beda sama kita mau masuk ke real sektor. Ya kan, kalau saya mau masuk, saya mau bikin pabrik baru, kayak mau bikin Apple yang baru, wah itu saya bisa bisa diboykot rame-rame sama orang-orang yang udah ada di dalam industri itu kan, ya kan. Risikonya besar ya. Risikonya gede gitu, mau mulai mau minta perizinannya segala macam, wah udah setengah mati gitu loh, ya kan. Cuma kalau main saham nggak ada yang bisa stop kita kan. Kita tinggal adu pinter sama pasar aja kok. Siapa yang lebih pinter gitu loh. Selesai, ya kan. Saya nggak perlu ada di pabrik, saya bisa sambil liburan, saya tetap bisa main saham. Iya bisa di Bali gitu ya. Bisa di Bali, ya kan. Bisa mau dimanapun bisa gitu loh, lagi di Eropa, ya kan. Semua sekarang dengan adanya teknologi gampang sekali gitu loh. Oh berarti saya salah arah nih Pak. Saya resign besok ya Pak ya. Teman-teman maafkan saya. Podcast ini mengubah hidup, besok saya resign. Iya, main saham tuh enaknya begitu gitu loh. Ya kan, kita nggak terikat sama waktu, ya kan. Kita mau dari mana aja bisa. Tinggal kita seberapa rajinnya kita mempelajari saham-saham tersebut sebelum kita melakukan pembelian. Tinggal gitu aja sih. Perusahaan yang bagus menurut Bapak tuh gimana? Perusahaan yang bagus itu ya tentunya kalau saya sekarang kan style saya adalah kalau investasi itu jangka panjang, ya kan. Kalau dulu waktu baru mulai kepengennya cepat gitu, ya duit kan. dulu dah pokoknya, Wah, profit kalau dulu bisa, dah. kalau bisa tiap hari jual beli gitu loh. Sekarang nggak begitu sih. Saya lebih ngelihat jangka panjang. Jadi menurut saya perusahaan-perusahaan yang bagus itu pertama-tama ya kan, kita harus ngelihat dari sisi manajemennya. Seberapa berpengalaman mereka, ya kan, track record mereka seperti apa dalam menghadapi krisis, ya kan. Berhasil nggak mereka membawa perusahaannya keluar dari krisis. Waktu mereka perhatiin nggak investor-investor kecil seperti kita. Produknya seperti apa, ya kan, dividennya seperti apa. Banyak banget yang harus dipelajarin gitu loh. Ya kan. Tapi ya ciri-ciri perusahaan yang bagus adalah seperti itu sih, manajemennya jago, ya kan, kemudian produknya bagus, corporate governance-nya bagus, bayar dividennya bagus, ya kan. Itu perusahaan-perusahaan yang bagus kayak begitu. Keuntungan Bapak terbesar berapa Pak? Wah, bahaya nih, bahaya. Kalau dirjen pajak. Ya, bisa berlipat-lipat sih, tergantung kita nyimpennya berapa lama. Berapa kali lipat dulu deh Pak? Oh, saya rasa kalau kita main saham, kalau kita sabar ya, untung 5-10 kali lipat itu sih bukan sesuatu hal yang aneh gitu loh. Gimana cara Bapak latih kesabaran? Bapak biasa kalau misalnya masukin saham nih, biasanya baru di cash out berapa tahun kurang lebih? Sekarang ya? Iya. Rata-rata mungkin 3 tahunan. 3 tahunan, Iya. pasti naik turun dong tuh. Iya. Nah kalau misalnya lagi turun, terus bawaannya aduh cut loss aja kali ya. Atau misalkan lagi naik di baru tahun pertama, aduh profitin aja kali ya. Itu gimana Bapak bisa nahannya gitu loh? Kita mesti punya keyakinan, waktu misalnya harga sahamnya lagi turun, kita harus yakin dengan apa yang kita sudah pelajarin, bahwa harga segini ini tidak merefleksikan the true value of the company. Oke. Pasarnya nih salah, pasarnya lagi emosi aja gitu loh. Kalau kita bisa berpikir dengan tenang secara fundamental, kita tahu persis perusahaan ini harusnya nilainya jauh lebih tinggi dari harga yang ada di pasar sekarang, baru kita bisa tenang. Kalau kita nggak ngerti, waktu harga sahamnya turun kita pasti sakit perut gitu loh ngelihatnya. Ya kan, bawaannya udah pengen kabur aja gitu loh. Begitu juga waktu harga sahamnya naik, pasti tempting banget gitu loh untuk jual take profit, ya kan. Duit nih langsung Tapi nih. misalnya harga kita beli di 1.000, kita tahu harga sahamnya harusnya 3.000 gitu loh. Dari 1.000 baru naik 1.500, masih ada 100% lagi kan. Padahal udah untung 50% gitu loh. Again, kita harus ngerti gitu loh. Di 1.500 memang tempting, tapi the true value of the company harusnya 3.000 bukan 1.500. Taunya dari mana Pak? Disitulah kita baru bisa menahan diri untuk tidak melakukan take profit. Nah taunya dari mana Pak itu bakal 3.000? Belajar, baca laporan keuangannya. Kayak hard work. Iya, ketemu dengan manajemennya, baca berita yang ada semua, ikutin perkembangan company-nya seperti apa. Mau gak mau, gak ada jalan lain sih. Pak, saya lihat di company profile-nya Shalendra, itu dari 2016 sampai sekarang, total dana kelolaannya naik jadi 5, sekian kali lipat. Kalau sekarang berarti udah 33 triliun tuh Pak ya. Nah itu gimana caranya Pak? Kok bisa? Ya saya ingat banget waktu itu, karena itulah angka yang kita punya 6 triliun itu,
sebelum saya pergi naik haji di bulan September 2017. Hafal banget tuh Pak. Iya, karena saya ingat begitu pulang naik haji tiba-tiba angka itu naik cukup luar biasa gitu Kurang loh. lebih berapa tuh Pak? Kalau saya nggak salah ingat waktu itu dari 6 triliun mendadak jadi mendekati 9 triliun begitu Tuh, pulang guys, naik haji. Naik haji Ya kan? guys. Jadi ya percaya nggak percaya gitu loh ya kan begitu naik haji. Wah saya ingat saya sempat bilang ke tim saya, kalau saya tahu begini ya kan setiap tahun saya naik haji nih. Itu Dari salah satu dulu, kuncinya ya. tuh. Kuncinya adalah naik Cepet haji. ternyata habis pulang haji langsung ngebut ya kan. Oke Pak, saya besok pindah agama. Waduh. Oke. Tapi yang pasti kan nggak segampang itu dong Pak. Untuk bisa naik 5 Ya. 5,5 kali lipat kalau sekarang. Iya, jadi banyak sekali reformasi yang kita lakukan. Di tahun 2016 Shalendra Capital itu kita merekrut tim manajemen yang baru. Karena kita merasa memang kita mau loncat nih ke depan nih ya kan, dan kita tahu industrinya sudah sangat mendukung, sudah kondusif gitu loh. Tapi waktu itu kita kekurangan tenaga di dalam ya kan, jadi akhirnya kita memutuskan coba kita hire tim manajemen yang baru untuk bantuin kita mikir dan mengatur strategi bisnis ke depannya. Itu satu yang kita lakukan dan itu nolong banget sih. Yang kedua bersama tim manajemen yang baru ya kita mulai melakukan beberapa reformasi itu. Misalnya dulu itu di Shalendra nasabah kita kebanyakan nasabah institusi. Oke. Ya, jadi seperti dana pensiun, asuransi, ya kan, yayasan, seperti itulah. Kita sadar gitu loh bahwa kedepannya ini yang namanya kaum milenial ini semakin lama semakin besar dan merupakan satu kekuatan baru yang tidak bisa dipandang sebelah mata, ya kan. Jadi kita mikir, wah kita harus mulai diversifikasi kita punya client base. Kalau Artinya tadinya, apa? Diversifikasi itu apa Pak? kalau tadinya Shalendra itu dana kelolaannya semua datang dari institusi, kita mau mulai masuk ke pasar yang non institusi, Oke, pasar diperbanyak individu, lagi ya nih. pasar retail gitu loh, ya kan. Itulah yang kita lakukan beberapa tahun terakhir. Makanya saya sekarang ikutan podcast ya kan, supaya masyarakat lebih mengenal yang namanya Shalendra Capital itu seperti apa sih gitu loh, Oke. ya kan. Kita bikin podcast, kita edukasi masyarakat, kita edukasi kaum milenial supaya mereka lebih mengerti yang namanya produk investasi itu seperti apa, benefitnya seperti apa, ya kan, sebagai alternatif dari produk-produk perbankan. Karena dulu-dulu orang cuma mikirkan bank gitu loh ya, Iya. tabungan, deposito, ya kan. Sekarang banyak sekali alternatifnya. Dan kita mulai melihat hasilnya sekarang ini gitu loh. Makanya kita bisa lihat pertumbuhan dana kelolaan Shalendra yang tadinya cuma 6 triliun di tahun 2017 mendadak jadi 33 triliun. Itu karena manajemen baru, karena usaha kita mengedukasi pasar, kita bikin produk-produk baru yang menarik, ya kan, banyak sekali produk-produk baru yang menarik memberikan return yang lebih bagus dibandingkan dengan produk perbankan konvensional gitu. Oke Pak, kalau misalkan Shalendra kan udah berdiri dari 16 tahun ya kurang lebih ya, Ya. 16 tahun yang lalu. Betul. Nah dana awalnya seberapa tuh Pak? Nol, beneran Gimana nol. cara bisa bikin dari nol tuh Pak? Permulaan minta tolong sama keluarga, Telepon. datang ke keluarga, datang ke teman-teman dekat, datang ke klien-klien lama kita. Pak, kita baru bikin perusahaan namanya Shalendra Capital. Kita sekarang mengelola dana nasabah. Mau gak kami kelola gitu. Ya, tolong bantu-bantu kita Pak. Kalau memang ada dana lebih, ya kan, cobalah Pak produk kita Pak. Gitu. Bener-bener kita ya istilahnya door to door gitu loh, ketok pintu satu persatu. Terus gimana caranya Pak untuk convince mereka? Kan Bapak belum pernah, ya Bapak udah jadi profesional sempet, tapi belum pernah ada perusahaan, manajer investasi sebelumnya. Gimana cara bisa convince klien pertama gitu loh? Karena kan saya kan di bidang pasar modal kan bukan baru kan waktu saya berdiriin Shalendra kan. Saya udah berkecimpung di pasar modal udah cukup lama, jadi udah banyak juga orang yang udah kenal lah dengan saya dan mereka tahu kemampuan saya seperti apa, integritas saya seperti apa. Jadi waktu kita mulai Shalendra waktu itu walaupun mulai dari nol, tapi ya ternyata alhamdulillah banyak juga orang-orang yang udah cukup percaya lah dengan nama saya. Kembali ke reputasi itu berarti Pak? Reputasi. Sama koneksi. Betul. Nggak ada duit, ada reputasi, ada koneksi jadi duit. Betul. Betul. Oke. Nah, kenapa Bapak sekarang mengarahnya ke milenial tuh Pak? Kan Bapak dulu udah terkenal di bagian institusi,
tadi di asuransi lah, di manapun Ya. itu udah kuat lah. Tapi kenapa, kan nggak ada duit Pak. Milenial kan ya kerjaannya bukan investasi tapi beli kopi. Atau nggak beli sneakers, atau nggak ya judi slot, atau nggak kripto. Kenapa akhirnya pengen coba mengedukasikan reksadana ke anak-anak milenial nih Pak? Gini, waktu kita baru mulai Shalendra di tahun 2007, pada saat itu GDP per kapita di Indonesia cuma 2.000 US dollar. Oke, GDP per kapita artinya apa tuh Pak? Untuk yang belum pada ngerti. Oke, GDP per kapita itu jadi kalau bahasa awamnya kira-kira ya kan kekayaan per orang yang ada di Indonesia. Oke, net worth-nya berarti ini kurang Iya. lebih per orang. Kekayaan per orang di Indonesia rata-ratanya segitu. Iya. Oke. Cuma sekitar 2.000 US dollar Udah per person. itu tahun Tahun 2007. 2007 berarti ya 20 jutaan lah ya Pak, kurang lebih. Iya. Atau ya 20 jutaan per Iya. orang. Ya, jadi dari 250 waktu itu ya kira-kira penduduk 250 juta lah. Sekarang udah 282 jutaan kita kan populasi kita. Ya. Jadi total kekayaan satu negara dibagi dengan total penduduk, nah dapatlah angka itu yang kita bilang GDP per kapita. Oke. Cuma 2.000 US dollar. Pengalaman di negara-negara yang lebih maju dari kita menunjukkan bahwa waktu GDP per kapita naik ke 3.500, itu akan terjadi yang namanya consumption boom. Artinya? Artinya orang-orang yang tadinya tidak pernah belanja akan mulai belanja. Oh, jadi banyak duit nih belanja. Jadi bisa belanja online, bisa beli HP yang lebih bagus, ya kan? Intinya begini, kalau GDP per kapita cuma 2.000, kita boro-boro mikirin belanja. Kita mikirin makan buat besoknya udah susah. Oke. Tapi kalau kita punya GDP per kapita udah 3.500, kita mulai ada duit lebih nih buat belanja, ya kan? Nah, berkembanglah yang namanya e-commerce segala macam, ya kan? Orang bisa mulai ada sisa uang untuk bisa dibelanjain. Kita sekarang GDP per kapita udah mencapai 4.300. Dari 2.000 jadi 4.300. Jadi Dan dolar udah naik. Yes. Naik 50% berarti dolar kurang lebih ya dari 2007. Iya, jauh ya kan. Lebih kayaknya. Dan again, studi menunjukkan bahwa pada saat GDP per kapita mencapai 5.000 US dollar, akan terjadi yang namanya investment boom. Dari consumption jadi investment. Kalau tadinya orang-orang konsumtif, ya kan, setelah GDP per kapita naik menjadi 5.000 US dollar, mendadak dia punya uang lebih lagi untuk mulai berpikir mengenai investasi. Bukan cuma beli-beli barang doang. Bukan hanya belanja sepatu, tas, ya kan, nah, belanja HP, ya kan. Sekarang dia ada duit lebih lagi nih untuk mulai berpikir, saya mesti mulai mikirin nanti waktu saya married, anak saya bagaimana, ya kan, mau bayar pendidikannya bagaimana. Ada tuh uang sisanya sekarang yang bisa dia pikirin untuk mulai diinvestasiin untuk mikirin anak-anaknya. Oke, di atas 5.000 dolar, 75 juta kurang lebih. Kalau kita sekarang di 4.300 US dollar per kapita, kita akan mencapai 5.000 itu mungkin dalam waktu 3 tahunan ke depan. Bentar lagi dong Pak. Sebentar lagi, ya kan. Jadi yang namanya milenial ini walaupun sekarang mungkin uangnya belum terlalu banyak, ya kan. Tapi kita tahu persis yang namanya milenial ini 3-5 tahun dari sekarang akan punya duit. Oke. Untuk mulai berpikir investasi, ya kan. Oke. Dan kita butuh waktu mungkin paling enggak 3 tahun gitu loh. Untuk membangun brandnya Shalendra, ya kan. Untuk menanamkan di dalam pikirannya milenial ini menjadi suatu nama yang bisa dipercaya gitu loh. Oke. Ya kan, kita kepengen dikenal dulu dari sekarang. Nggak apa-apa kalau mereka belum punya uangnya, belum berani atau belum mengerti investasi, kita siap untuk mengedukasi, ya kan. Tapi kita kepengen dikenal dulu gitu sama mereka. Oke. Ini loh yang namanya Shalendra, ya kan. Shalendra ini institusi yang terpercaya gitu loh, ya kan. Kita mesti mulai bangun dari sekarang. Kenapa reksadana? So it's a long term investment gitu loh. Nah, kenapa tuh Pak? Kenapa reksadana? Kan susah nih Pak ngasih tahu milenial yang pengen kalau investasi pengennya langsung jebret gitu loh. Judi slot langsung ya loss tapi kalau gede bisa 20 kali lipat gitu. Kenapa reksadana yang terkenalnya tuh lama walaupun lebih pasti ya low risk low return lah dalam tanda kutip. Kenapa tuh Pak? Saya pikir pandemi kemarin itu adalah satu proses pembelajaran yang sangat luar biasa buat kebanyakan orang, ya kan. Kenapa begitu? Karena gini, orang yang tadinya belum pernah berinvestasi, apakah itu di reksadana, apakah di kripto, di NFT,
Akhirnya jadi nyoba kan. Oh iya, saya salah satunya, tapi boncos Pak. Gara-gara pandemi kan. Iya, Kalau kripto nih. nggak ada pandemi mungkin nggak pernah kepikir loh. Yo ini Dogecoin dasar Elon Musk. Ya kan, akhirnya orang jadi mikir buat nyoba berinvestasi karena nggak tahu lah, kerjaan lagi kurang sibuk ya kan segala macam. Akhirnya mencoba yang lain kan. Investasi salah satu hal baru yang mereka coba gitu ya. So itu pembelajaran pertama. Pembelajaran kedua adalah apa? Orang-orang yang tadinya main robot trading, kripto segala macam yang permulaannya sukses tapi akhirnya tiba-tiba hilang. Banyak loh yang akhirnya hilang duitnya ya kan. Banyak yang bodong, penipuan. Banyak yang bodong lah ya kan, atau dia karena dia nggak ngerti cuma ikut-ikutan masuknya di harga tinggi, sekarang tiba-tiba harganya turun jauh. Waduh, ya saya kan? salah satunya Pak. Sedih. Ini pembelajaran kedua ya kan. Nah ujung-ujungnya adalah sebetulnya yang kita mau edukasi masyarakat di sini adalah gini loh. Yang namanya investasi itu selalu ada resiko. Tinggal kita harus pilih kita mau risiko yang tinggi apa risiko yang rendah, ya kan? Kalau kita mau risikonya rendah, ya jangan mengharapkan return yang sangat tinggi. Ya. Ya kan? Kalau kita mau mengharapkan return yang tinggi, ya berarti kita harus siap mental, beranilah ngambil risiko yang juga besar gitu. Ya kan? It's all about risk ujung-ujungnya. Ya kan? Kripto itu bisa memberikan return yang segitu tinggi karena resikonya juga tinggi sekali. Ya boncos. Boncos ya boncos gitu loh. Tinggal kuat-kuatan mental aja dulu. Betul, ya kan reksadana memang tidak memberikan return seperti kripto, ya kan. Tapi resikonya juga jauh lebih manageable, ya kan, jauh lebih rendah. Tidur juga bisa relatif tenang lah gitu ya kan, kalau beli reksadana. Jadi ya ujung-ujungnya tinggal kita pinter-pinter milih resiko yang kita mau itu seperti apa gitu loh, ya kan. Kalau kita tidak siap dengan resiko tinggi, ya udahlah, jangan main kripto, jangan main yang kayak gitu-gitulah. Gitu, jangan muluk-muluk dulu lah. Iya. Jangan sotoy. Betul. Ini jadi proses pembelajaran sih menurut saya. Nah, di samping itu juga mungkin orang juga harus ngerti di sini ya kan, yang namanya reksadana itu mendapatkan insentif khusus dari pemerintah, yaitu di mana reksadana itu bebas pajak. Jadi jadi kagak kena pajak? Iya, jadi yang namanya reksadana itu bukan objek pajak. Apapun income yang kita terima dari reksadana itu adalah bebas pajak semuanya. Dan kenapa reksadana juga menarik? Karena gini, kalau kita mau main saham langsung atau mau beli NFT atau apa ya, biasanya kan mungkin modalnya harus gede gitu ya kan. Kalau reksadana itu kebanyakan minimum pembelian cuma Rp10.000 loh. Oh jadi gak usah kayak punya duit 100 juta, enggak, 50 juta, 500 juta 1 M enggak gitu Pak? Enggak perlu gitu loh. Kita bisa mulai dengan as low as Rp10.000. Oke. Ya kan? Jadi itulah yang menarik mengenai reksadana. Dan banyak sekali studi yang kita udah pelajarin juga, kalau masih muda itu, cobalah mulai berinvestasi sedini mungkin. Semakin cepat kita mulai berinvestasi, semakin kita akan menikmati hasilnya nanti 15-20 tahun di depan gitu. Karena udah mulai dari kecil. Karena udah mulai dari awal, walaupun kecil ya kan, tapi hasilnya akan luar biasa. Oke. Pak, saya pernah dengar ada satu, kalau misalnya di podcast tuh sering ngomong compounding itu artinya apa Pak? Compounding itu artinya begini, kalau saya taruh mulai 1 juta ya kan tahun ini, kemudian 1 juta ini dapat 10%. Hasil 10%, berarti menjadi 1.100.000 tahun depannya kan. Ya tambah 10%. Saya nggak ambil 1.100.000-nya, saya investasiin lagi. Jadi diputer terus gitu loh. Diputer terus, mudah-mudahan dapat 10% lagi, yang tadinya 1.100.000 menjadi 1.210.000 di tahun berikutnya. Oke, bukan cuma nambah 100.000 lagi. Nambah 110.000. Nambahnya sekarang 110.000 ya kan, karena bunga yang dihasilkan akan ikut menghasilkan 10% lagi gitu return. Karena didiemin. Iya. Jadi yang namanya konsepnya compounding itu adalah kita berusaha mendapatkan return jangka panjang ya kan. Dan pokoknya nggak kita ambil beserta hasilnya. Nggak kita ambil, semuanya kita gulung lagi gitu istilahnya. Itu yang namanya compounding. Berarti kalau misalkan 10% keuntungan per tahun tapi ditahan 5 tahun. Ya. Keuntungannya bukan 50% Pak? Bukan 50%, jauh lebih gede. Oh, itu compounding? Itu compounding. Apakah itu bisa dibilang salah satu cara strategi yang bisa dipakai untuk investor awal, untuk masuk reksadana? Itu sebetulnya adalah the best investment strategy. Best investment strategy menurut Bapak itu compounding? Iya, jadi jangan diambil-ambil. Cuma untuk bisa kayak begitu, ya kan kita namanya manusia kan punya banyak kebutuhan. Ya kan?
saya selalu bilang gitu loh, yang kita coba compound itu adalah harus uang lebih yang benar-benar yang kita nggak punya rencana untuk kita pakai. Duit dingin nih Pak? Duit dingin lah gitu ya kan. Oke. Diemin aja gitu, setiap bulan kita masukin. Kita udah pelajarin gitu loh. The best way to invest itu adalah sebenarnya setiap bulan tuh kita nyicil gitu loh. Apakah mau 500.000, 1 juta atau 2 juta. Tapi terus aja secara konsisten di compound terus ke depan gitu. Oh ya, saya pernah hitung nih ya kan. Oke. Kalau kita ikutin indeks harga saham gabungan. Ya kan? IHSG yang IHSG. artinya. Nah, kita beli reksadana yang ngikutin indeks harga saham gabungan gitu Iya, ya kan. ini berarti rata-rata. Rata-rata nih, rata-rata Ya, kenaikan pasar saham lah semua. Pasar saham Ya Bursa kan? Efek Indonesia. Itu rata-rata kenaikannya 20 tahun terakhir itu sekitar 15% per tahun. Oke. Kalau kita compound nih, ya kan. Kalau misalnya saya taruh 5 juta sebulan nih, dari gaji saya sisihin 5 juta sebulan. Selama 20 tahun terakhir. Ya kan, berarti kalau 5 juta sebulan kan 60 juta setahun. Ya. Ya kan, selama 20 tahun terakhir, tahu nggak jadi berapa? Berapa Pak? 7,6 miliar. Keuntungannya berapa Pak? Gede banget, sekitar 1.500%. Wih. Kalau misalnya gaji 5 juta, menurut Bapak mendingan sisihin berapa persen uang untuk uang dingin ya Pak? Tergantung sih ya, karena setiap orang kan kebutuhan spendingnya beda-beda gitu. Cuma menurut saya ini adalah contoh kecil ya kan, terutama untuk para milenial atau ibu-ibu yang masih muda-muda nih yang baru punya bayi gitu ya kan. Kita harus mikirin untuk edukasi anak kita ke depan seperti apa gitu loh ya kan. Kalau kita bisa nabung selama 20 tahun, gak usah gede-gede kayak saya bilang gitu loh. 5 juta sebulan bisa menghasilkan 7,6 miliar loh. Tapi jangan diambil-ambil ya, terus saja. Iya. 5 juta sebulan secara konsisten 20 tahun. Main Pak, jadi ya kan? Tesla Model X lebih, bisa dapat. Iya, masih bisa sisa banget lah Pak. Iya makanya, ya kan. Berarti kalau misalnya katakanlah kita butuh 2M gitu untuk edukasi anak kita setelah mereka lulus SMA, ya kan tinggal dihitung aja kalau 5 juta menghasilkan 7,6 M, berarti kita perlu kira-kira sepertiganya dari itu deh kalau mau 2M. Oke, berarti mendingan nabung kayak berarti gitu dong. Sekitar 1,5 juta sebulan, 1,6 juta sebulan, dapat tuh 2M. Oke. Terus aja. Jadi mendingan nabung kayak gitu caranya, bukan nabung didiemin doang di celengan gitu Pak. Iya. Kena inflasi soal itu. Betul, dan enaknya di reksadana itu ya liquid. Yang artinya kalau sampai nih tiba-tiba kita membutuhkan, ya kan kita nggak kayak naruh deposito di bank. Kalau taruh deposito di bank kan di lock tuh ada 3 bulan, 6 nggak bulan. boleh dicabut. Kalau kita cabut kena penalti kan. Kalau reksadana nggak begitu, setiap hari boleh keluar masuk. Jadi banyak sekali sebetulnya keuntungan berinvestasi melalui reksadana. Liquid, low risk, most likely untung. Nominalnya bisa kecil mulainya, ya kan. Non taxable. Liquid, kena pajak. Oke. Banyak sekali. Dan semakin dini itu semakin baik untuk investasi ke depannya. Semakin dini semakin baik. Nah, selain Shalenda Capital, Bapak ada bisnis apa lagi Pak? Saya punya fintech. Fintech? Ya, boleh sebut di sini? Boleh, namanya saya salah satu co-founder dari Bareksa. Bareksa? Ya, ini adalah fintech yang merupakan platform untuk orang berinvestasi di reksadana. Jadi masih sekitar pasar modal. Tetap pasar modal? Iya, sama ya. Secara pribadi, saya banyak investasi di F&B, food and beverage. Makanan-makanan, restoran-restoran, minuman, kafe. Kenapa F&B Pak? Karena saya suka makan. Biar gratis makannya gitu Pak? Jadi paling enggak kalau nggak ada yang makan di situ, saya lah yang makan di situ. Oh iya, bisa diskonin diri sendiri lagi. Iya, tapi F&B menarik sih menurut saya. Kalau misalkan investasi lain selain saham, Bapak masuk ke art gitu gak Pak? Kayak misalkan seni atau apa? Saya beli lukisan, saya beli jam tangan. Itu adalah ya. Di luar saham atau di luar bisnis, lukisan atau jam tangan gitu, mana return paling besar yang pernah Bapak dapetin? Profit paling besarnya tuh? Tetap saham sih. Tetap saham? Tetap saham. Tapi juga ya ini mungkin karena saya paling ngerti di saham ya, paling banyak investasi saya di saham ya kan. Oke. Tapi saya juga ada ketemu orang-orang yang memang spesialisasinya investasi di jam tangan, itu juga returnnya juga luar biasa gitu kalau kita ngerti ya. Jadi yang penting coba fokus satu tempat dulu gitu Pak? Fokus di satu tempat yang kita benar-benar mengerti ya kan, coba jadi expert di bidang itu gitu loh. Bapak tadi dibilang di awal-awal orang tuanya Bapak tuh nggak bilang apaan sih pasar modal gitu. Yeah. Berarti orang tuanya Bapak itu gimana? Kan di sini milenial pasti banyak nih. Misalkan ada mereka mau masuk ke industri kreatif, dibilang ngapain sih kamu jadi penyanyi gitu loh.
Atau dia mau jadi filmmaker. Ngapain sih kamu jadi filmmaker? Bapak Iya. sendiri kan kurang lebih kayak gitu, tapi bedanya ya bapaknya Bapak Yos nggak tahu apa itu pasar modal. Gimana cara ngeyakinin orang tua Pak? Gini, saya bilang ke dia, ya kan gini, kita waktu itu kan kita kepengen nyenengin orang tua, kan dia suruh saya masuk Citibank, saya masuk juga ke Citibank akhirnya Pasti. kan. Nggak nyampe setahun, tapi ternyata memang kita nggak suka gitu kerjaannya kan. Oke. Karena passion kita bukan di situ, ya kan. Akhirnya saya bilang ke orang tua saya bilang saya udah coba loh, ya kan. Saya udah ikutin kemauan papi seperti apa, tapi ternyata memang bukan inilah bidang yang saya mau. Saya ngomong sama dia, passion saya bukan di sini. Dan menurut saya apa kita itu kalau mau sukses, kita harus ngikutin passion kita. Passion itu adalah satu komponen yang sangat-sangat penting dalam meraih sukses. Kalau kita nggak punya passion di bidang itu, susah pasti untuk bisa sukses. Oke. Ya kan? Akhirnya saya jelasin begitu ke orang tua saya, ini bukan passion saya bukan ini, saya bilang. Saya itu punya cita-cita adalah masuk ke pasar modal dan sukses di pasar modal. Ya misalnya gini loh, saya kasih contoh aja. Saya masuk Citibank ya kan. Hari pertama saya masuk ke Citibank, waktu lunch break, saya pergi ke perusahaan sekuritas untuk buka account di perusahaan sekuritas untuk mulai main saham. Itu di hari Lunch pertama saya break-nya. masuk di Citibank. Oke. Ya kan? Segitu passionate-nya saya sama saham Oke. dulu. Nah kalau misalkan pas Bapak ngomong kayak gitu, saya maunya ikutin passion. Responnya bapaknya Pak Yos gimana? Apaan sih passion atau gimana tuh Pak? Ya, dia kan memang sangat old fashion lah ya dulu ya kan. Ya dia nggak suka sih gitu loh waktu saya mutusin pindah dari Citibank. Dia bilang kamu tuh gimana sih semua orang mau masuk Citibank, kamu udah di dalam malah kamu mau pindah keluar gitu ya kan. Ya saya jelasin mengenai passion segala macam. Tetap nggak keterima sih sama dia. Tetap nggak keterima ya. Cuma ujung-ujungnya ya kita harus bikin keputusan sendiri lah. Ya kan kita udah gede ya kan. Oke. Kita harus berani ngambil keputusan dong ya kan. Ini kan untuk masa depan kita. Belum Oke. tentu kita benar ya kan. Orang tua selalu kepengen yang terbaik buat anaknya. Tapi tidak berarti orang tua selalu benar. Oke. Ya kan. Bapak sekarang udah jadi bapak juga tuh. Saya sekarang udah jadi bapak. Pernah gak anaknya bapak ngomong kayak gitu? Bentar lagi jadi opa. Waduh, Ya kan? Bentar lagi udah congrats. mau punya cucu. Pernah gak bapak ngomong kayak salah satu anak bapak, salah satu anak Pak Yos ngomong hal yang sama, saya mau ikutin passion. Iya, Sementara Pak Yosnya kurang setuju. iya, Pernah. pernah. Respon Pak Yos gimana? Wah, anak sekarang itu lebih susah lagi kita atur dibandingin zaman saya kan. Kalau saya ngebandingin sama zaman saya ya kan, kita masih ada sungkan-sungkannya sama orang tua kita. Kalau anak sekarang, wah boro-boro, Gaspol. susah banget, gaspol dia, ya kan. Susah di ngomongin gitu loh. Dia mau punya mau sendiri lah gitu. Oke. Tapi menurut saya ya karena saya juga sangat percaya bahwa orang itu hanya bisa sukses kalau dia punya passionnya di bidang itu. Saya juga nggak terlalu ngelarang mereka harus begini, harus begitu, ya kan. Saya ngelihat juga gitu loh, passion mereka tuh ada di mana gitu loh. Oke. Dan saya akan coba support sejauh mungkin. Bisa kaya gak sih Pak dari kalau nggak investasi? Of course, Bisa. iya. Main golf aja bisa kaya, Oh iya benar. ya kan. Jago golf bisa kaya. Sekarang jago main game aja bisa kaya juga. Oke, berarti Ya bukan kan? bukan jalan utama. Setiap orang punya jalan beda-beda. Orang bilang banyak jalan menuju Roma, ya kan. Wede. Salah satunya kalau misalnya dari Pak Yos itu investasi. Investasi kalau buat saya. Ya nomor Ya kan? satu. Tapi kan kayak buat orang lain banyak yang punya jalan lain untuk jadi kaya juga. Nggak harus melalui investasi juga kan. Oke. Nah Pak, kenapa sih Bapak kan secara finansial, kalau misalnya saya dengar-dengar udah jadi managing director di umur 31, udah jadi, ya pokoknya udah bagus lah karirnya segala macam. Kenapa ngambil resiko besar untuk bikin bisnis? Untuk bikin si Sharanda Capital. Kenapa tuh Pak? Nah ini pertanyaan menarik nih. Karena jujur kalau saya cuma mikirin duitnya, mungkin kalau saya nggak bikin Shalendra Capital, saya trading sendiri aja, trading buat diri sendiri Ya aja. kan bisa tuh Pak. Ya kan bisa, gampang kan. Lebih ya kan? low risk, Tinggal lebih punya aman. ruangan kecil, taruh screen ya kan, baca-baca annual report segala macem. Ya, cuma kenapa saya bikin Shalendra? Karena saya ini punya satu cita-cita dan saya punya satu aspirasi. Apa tuh Pak? Gini, waktu kita mulai Shalendra, industri kita itu sangat didominasi oleh beberapa perusahaan manajer investasi dari luar negeri. Saya waktu itu bikin Shalendra karena saya pengen membuktikan bahwa kita, Shalendra ini,
tanpa backingan dari nama asing, tanpa backingan dari konglomerat manapun, kita tidak terafiliasi dengan bank, asuransi, kita pure profesional. Ya kan? Pendirinya Shalendra itu cuma profesional dari pasar modal aja. Oke. Nggak ada yang hebat-hebat banget. Kagak ada yang top Ya kan? 10, top 5. Nggak ada gitu loh. Riches Ya kan? in Indonesia gitu. Cuma kita kepengen buktiin bahwa kalau kita punya semangat yang luar biasa, kita punya visi yang benar, kita bisa kerja secara profesional, ya kan? Kita bisa memiliki integritas dalam menjalankan bisnis kita, dan nothing is impossible. Oke. Kita bisa bersaing dengan yang asing-asing, ya kan? Dan kita udah buktikan itu. Kenapa jadi ini penting? Karena saya kepengen nunjukin ke teman-teman semua, ke generasi yang lebih muda, ya kan? Kalian itu jangan cepat patah semangat. Jangan cepat, orang bilang jangan cepat kalah set gitu loh. Ngeliat, wah ini udah gede begini, ada lawan-lawan kita udah gede-gede gini. Bisa gak ya kita bersaing dengan mereka? Oke. Bisa jawabannya. Ya kan, selama kita punya visi yang benar, kita berani kerja keras, kita kerja secara profesional, kita kerja dengan integritas. Integrity. Ya kan? Jangan nipu aja. Yes, kita harus bisa berpikir jangka panjang. Jangan kita tergoda dengan bisnis jangka pendek, ya kan? Memang bisa ngasih cuan, ya kan? Tapi itu akan merusak kita punya reputasi. Kalau kita bisa menerapkan values, nilai-nilai seperti itu, ya insya Allah kita bisa sukses. Tuh Indra Kents, Doni Salmanan nonton podcast ini. Jangan ngambil yang suksesnya pelan-pelan doang. Short term sukses tapi ujung-ujungnya penjara tuh. Kita udah buktiin ya kan, Shalendra Capital 16 tahun yang lalu mulai dari nol. Ya kan, kita ketok pintu satu persatu, teman-teman baik kita, keluarga kita, ya kan. Iya kagak ada WhatsApp ya waktu itu ya Pak ya? Nggak ada, ada sih, belum, masih pakai BBM dulu. BBM. Ya kan, mulai dari nol sekarang kita dana kelolaan 33 triliun loh. Satu persatu kompetitor kita yang tadinya kita pikir nggak bakalan bisa bersaing, ternyata bisa kita. Ya kan. Jadi itu yang kita pengen tunjukin ke teman-teman dan generasi yang lebih muda. Kalian harus punya mimpi yang besar, berani kerja keras, kerjalah dengan integritas, ya kan. Kita utamakan customer kita, kerja dengan profesional, kamu pasti bisa juga. Pasti Pak, bisa. Kenapa Bapak nggak mau pensiun sih Pak? Kalau saya jadi Bapak nih, mungkin ya, nggak tahu sih. Cuman kalau misalnya saya lihat, duit udah jutaan dolar, udah set semuanya lah, punya bisnis banyak, mobil bagus, semua secara finansial udah oke banget nih. Pensiun dini tuh enak banget loh Pak. Kayaknya ya, saya nggak tahu sih. Saya lihatnya kayaknya pensiun dini tuh kayak enak banget. Tinggal ke Bali atau ke Eropa, terus udah main sama cucu, main sama anak segala macam. Kenapa Bapak nggak mau? Saya pernah nyoba loh. Pernah nyoba, ya kan, liburan panjang, habis 2 minggu nggak betah, ya kan, terus coba nggak mau ke kantor gitu, ya kan, main golf lah, apalah segala macem, nggak betah juga ternyata. Kenapa nggak betah Pak? Saya orangnya nggak bisa diem, dan terus terang saya enjoy sekali datang ke kantor. Kenapa? Karena saya berasa kalau saya ngantor itu saya ketemu dengan teman-teman saya berasa saya ketemu dengan keluarga saya di situ. I'm having fun in the office. Oke. So I love my job. I love my office. Saya happy sekali dikelilingin sama teman-teman di kantor. Itu yang membuat saya hidup gitu loh. Jadi ya saya berasa kalau ke kantor itu bukan kerja gitu loh. Saya berasa ke kantor itu saya having fun sebetulnya sambil nyari duit. Oke. Nice. Itu yang bikin saya betah sih. Nah Pak, saya dengar Shalendra Capital tuh bikin aplikasi sendiri ya untuk jual reksadananya. Namanya Yo Invest. Ya. Nah, saya bingung Pak, kenapa kan produk reksadana si Shalendra itu dijual di mana-mana, di Bareksa lah, di bank. Istilahnya tuh udah gampang nih, udah ada distributornya nih. Kenapa Bapak bikin sendiri aplikasi? Kan mahal. Bikin aplikasi mahal, harus hire orang lagi, harus tanggung jawabnya jadi ya nambah. Kenapa tuh Pak? Ada beberapa alasan sih. Pertama-tama bikin apps-nya sendiri sebetulnya nggak mahal-mahal banget loh. Karena kita bikinnya in-house yang ini. Oke. Jadi kita punya tim sendiri ya, untuk develop. Bapak sih, menurut saya pasti mahal sih itu. Untuk develop apps-nya, ongkosnya boleh dibilang nggak mahal-mahal banget lah, itu satu. Oke. Kedua,
kita mengembangkan apps kita ini sendiri juga untuk membantu nasabah-nasabah Shalendra. Pertama-tama memberikan convenience ke mereka, ya kan. Jadi kalau misalnya Anda nasabahnya Shalendra, Anda bisa lihat langsung di apps kita persisnya pergerakan NAB dari setiap fund yang mereka invest itu seperti apa. Oke. Itu jelas sekali di situ. Di samping itu juga begini, kalau kita jualan lewat fintech misalnya atau lewat perusahaan sekuritas atau lewat bank ya kan, yang mereka jual itu kan bukan cuma produknya Shalendra, mereka itu kan kayak supermarket gitu, ya kan. Jadi kalau ada orang yang mau nanya ke mereka mengenai produknya Shalendra, belum tentu mereka benar-benar mengerti gitu loh, jelasinnya seperti apa gitu ya kan. Kalau pertanyaannya cukup detail. Kalau mereka ke Shalendra langsung, tentunya karena kita yang keluarin produknya kita pasti ngerti jawabannya apa. Ya kan, jadi kalau mereka berinvestasi melalui YoInvest, bedanya adalah mereka mendapatkan service yang agak berbeda. Mereka bisa dapat penjelasan yang jauh lebih detail, ya kan. Dan di samping itu juga kita mengembangkan satu fitur yang namanya goal-based investment. Gitu. Goal-based investment. Jadi yang namanya goal-based itu kita punya goalnya apa? Kita misalnya mau liburan, kita butuh dana berapa gitu? Mau liburannya kapan, ya kan? Nah itu kita punya kayak semacam robo advisor di situ, ya Bukan kan? robot trading kan Pak? Bukan robot trading nih, ini robo advisor nih. yang bisa memberikan advice kepada investornya berdasarkan profil resiko mereka, ya kan, kira-kira produk apa yang paling cocok untuk mereka investasi untuk bisa mencapai goalnya tadi gitu loh, untuk mau liburan kah, apa mereka mau umroh, mau naik haji, mau ngapain ya kan, atau buat dana pendidikan anaknya gitu loh. Oh, daripada bayar financial advisor mahal-mahal, mendingan langsung aja gitu. Iya, di situ udah ada. Itu udah ada hitungan Gratis. sendiri, gratis, mereka udah seret ini aja nih. Iya. Cocok untuk lu kalau misalkan mau liburan berapa tahun lagi. Dan gitu. kita analisa dulu loh profil risiko mereka seperti apa. Jadi juga kita nggak sembarangan ngasih rekomendasi beli produk ini padahal produknya risikonya terlalu tinggi buat dia misalnya. Oh itu berarti benar-benar dipas-pasin kalau misalnya kita tipe orang. Kita analisa dia tuh tipe dia punya penghasilan berapa, umurnya udah berapa ya kan. Oh dicari paling pas berarti Pak? Dicari yang paling pas kira-kira dari profil risiko itu produk yang mana yang paling cocok. Kerjaannya financial consultant dong Pak itu Pak? Hampir kayak begitu ya. Jadi kita coba bikin apps-nya gitu seru lah. Tampilannya juga menarik ya kan. Dan gratis. Oke, iya. Gak perlu bayar apa-apa. Bayar kelasnya siapa namanya? Indra Kents saja bayar Pak? Nah makanya kalau ini gratis. Yoi. Hati-hati Binomo. YoInvest. YoInvest bukan Binomo. Oke Pak, mari kita wrap up. Satu advice untuk anak-anak muda. Apa nih Pak Yos? You have to have a big dream. Big dream, mimpi besar. Kenapa tuh Pak? Karena kita ini kalau mau sukses, kita harus punya mimpi besar dan kita harus berani sacrifice untuk mencapai mimpi tersebut. Sacrifice. Harus punya mimpi besar, harus berani sacrifice, harus mau kerja keras. Kalau nggak ada sacrifice, nggak ada rumus yang lain gitu loh. Cuma itu aja gitu loh. Focus on what you are good at. Oke, gokil. Kalau kita nggak terlalu ngerti, udahlah jangan ikut-ikutan gitu loh. Iya, ya kan? Jangan FOMO. Jangan FOMO. Iya, jangan masuk kripto kalau misalnya nggak ngerti guys. Kalau nggak ngerti udahlah. Iya, oke. Mantap, thank you Pak Yos. Teman-teman, Budak Rupiah itu dia episode Viniar featuring Yos Parengkuan, a.k.a. The Dragon of IDX, a.k.a. naganya Bursa Efek Indonesia. Teman-teman jangan lupa untuk like, comment, subscribe. Kenapa? Karena kami juga pengen seperti Pak Yos, kaya raya. Mantap. Teman-teman semua terima kasih banyak udah nonton acara kita hari ini. Jangan lupa nonton terus, komen, like, dan subscribe. Dan tunggu episode selanjutnya dari Viniar.